Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Rois Nabahan dari kelas Eunia akan mempresentasikan hasil demonstrasi tentang analisis supervised learning dalam deteksi sentimen opini film menggunakan metode text classification. Untuk mempersingkat waktu, maka saya akan membacakan isi dari presentasi kali ini. Antara lain, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, urgensi modeling, dan demonstrasi. Table of contents tadi seperti yang sudah saya sebutkan, terdapat 6 masalah yang akan dibahas di sini. 6 konten yang akan dibahas di presentasi ini. Yang pertama itu adalah latar belakang. Pengolahan bahasa alami atau natural language atau NLP adalah salah satu cabang dalam artificial intelligence yang memungkinkan komputer seolah-olah mengetahui bahasa manusia. Text classification atau TC adalah salah satu cabang dalam NLP. Selain speech recognition, name entity, dan sebagainya, sebagaimana sebutannya, TC dapat digunakan juga untuk melakukan klasifikasi teks, biasanya dengan indikator atau aturan tertentu untuk masing-masing kelasnya. Salah satu upaya mempertahankan kelestarian bahasa adalah dengan membuat aplikasi yang bertujuan untuk mengedukasi dan memberikan pengetahuan tentang bahasa. Kemungkinan pencampuran bahasa dan kesalahan penafsiran bisa dijembatani dengan suatu aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk mengetahui kategori dari bahasa yang digunakan. Rumusan masalah yang akan dibahas pada presentasi ini, yang pertama itu bagaimana akurasi hasil yang didapatkan pada evaluasi hasil modeling kasus ini, yaitu dengan cara membandingkan metode machine learning dengan deep learning. Yang kedua itu parameter apa saja yang digunakan pada pengolahan data sentimen opini tweet meliputi stop word normalization, steaming, feature extraction, text processing pipeline, dan lain-lain. Tujuan dari melakukan demonstrasi pemrograman yaitu menghasilkan sebuah sistem pendeteksi bahasa atau sentimen opini tweet netizen pada aplikasi Twitter menggunakan metode pengolahan bahasa alami, yakni bahasa Indonesia berdasarkan klasifikasi tweet yang terbagi menjadi dua jenis tweet expression, yaitu sentimen positif dan sentimen negatif. Nah, 4 urgensi modeling yang ada pada pemrograman, yaitu pertama, menambah wawasan mengenai bahasa, yaitu bahasa Indonesia, mengenali bahasa slang word di media sosial, mengenalkan bahasa kepada generasi Z atau generasi zaman sekarang, dan yang keempat, filtering sentimen opini pada film Nusantara. Dataset. Pada bagian dataset, saya menggunakan dataset yang ada pada folder sentimen analisis bahasa Indonesia yang didirect dari GitHub untuk keperluan data tweet sentimen opini film yang akan ditampilkan pada pemodelan NLP kali ini. Kebetulan, jika kita memilih dataset sentimen opini, data yang dimunculkan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sentimen opini yang positif dan sentimen opini yang negatif. Tanpa adanya dataset yang disediakan, kita tidak dapat memulai pemrograman NLP untuk uprak kali ini. Data tersebut dapat kita lihat pada page GitHub. Ntar saya share dulu page GitHub-nya. Nah, di sini sudah terlihat ada sekitar 200 data yang terdiri dari sentimen negatif dan sentimen positif. Sekitar 200 data. Lebih satu dari 201 data. Oke, kembali lagi ke slide. Nah, pada tahap pre-processing data,
Tahap ini, data yang dijalankan akan menggunakan text representation dan juga text classification hingga mendapatkan modeling dan menilai akurasinya setelah tahap featuring engineering. Lalu tahap selanjutnya yang ada pada slide itu ada feature extraction atau disebut juga dengan ekstraksi fitur. Yang digunakan pada pemrograman kali ini, kita menggunakan TF-IDF. Dapat ditinjau bahwa ini adalah salah satu contoh yang selanjutnya akan kita bahas pada tahap demonstrasi. Nah, berikut tabel yang terlihat pada bagian slide tersebut. Kedua tabel itu mewakili dari data 25 entries awal dan 25 data middle entries dari 769 entries dengan indeksnya. Next, itu ada modeling. Modeling di sini kita menggunakan model dari tipe data machine learning ya. Ya, pada hasil akurasinya dapat kita lihat di model evaluation, di mana model evaluation untuk prediksi dari setiap datanya itu memiliki jumlah prediksi benar dan salah, di mana masing-masing dapat dilihat pada tahap demonstrasi di slide ini. Dan tidak luput dari penglihatan juga, pada tahap akhir modeling kita juga memberikan instruksi print akurasi agar terlihat langsung pada prediksi tersebut. Besar akurasi yang dihasilkan kisaran 90%. Setelah tahap modeling ini, ada lagi tahap cross-validation, yaitu untuk menghitung rata-rata atau rata akurasi pada data sentimen opini Twitter ini. Sentimen opini film pada Twitter. Lalu masuk ke tahap slide demonstrasi. Oke, di sini saya akan share Google Colab atau codingan yang sudah saya buat di situ semua. Zoom. Tahap selanjutnya kita ada tahap demonstrasi. Nah, ini adalah hasil pemrograman yang sudah saya run. Nah, seperti biasa, kita mengimport beberapa library yang dibutuhkan dan krusial seperti Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan lain-lainnya. Kemudian data acquisition yang mendownload dataset langsung dari GitHub yang disediakan pada LMS dan terdownload langsung pada folder yang ada di Google Colab. Nih, pada folder ini semuanya sudah terdownload langsung dari GitHub. Itu saya menggunakan dataset dari tweet sentimen opini film pada Twitter. Output yang dihasilkan dapat terlihat pada indeks. Ada indeks, ID sentimen opini, negatif 5 teratas, beserta teks tweet yang ditulis oleh netizen tersebut. Sesudah proses import dataset, kita dapat melihat bahwa terdapat 200 tweet yang diklasifikasikan menjadi dua jenis label, yaitu label positif dan negatif, dengan jumlah masing-masing 101 jumlahnya sama. Tertera atau terlihat pada grafik chart kategori ini sama, yaitu sentimen, tidak sentimen itu sentimen negatif, dan sentimen itu adalah label untuk sentimen positif. Jumlahnya itu sama, dua-duanya juga 100 data. Nah, jumlah totalnya ada 200. Lalu masuk ke tahap text processing. Text processingnya. Nah, untuk bagian text processing, saya menggunakan scaffolding, di mana fungsinya untuk mengumpulkan slang word untuk dinormalisasi pada tahap word normalization.
Nah, ini pada tahap ini slang word akan dinormalisasi atau akan kembali pada bahasa yang formal gitu maksudnya. Seperti pada singkatan ya, singkatan abis. Nah, jadi kalau misalnya dipakein word normalization tuh jadinya ke kata pakai habis gitu. Accent misalnya pakai kata-kata jakselisasi gitu kan. Ada tekanan, accept, accident, achievement dan sebagainya. Nah, fungsinya di sini memvalidasi kata-kata pada tweet yang dikirimkan oleh netizen ke dalam format kata yang formal. Bagaimana kata slang tadi diimplikasikan ke kata sehari-hari, yaitu kata-kata formal lah. Kita seperti achievement atau dalam jakselisasi itu kan kayak bahasa-bahasa jaksel yang gaul-gaul itu ada prestasi dalam formal itu achievement, ya kan? Terus selanjutnya ada tahap filtering atau stop word normalization. Stop word normalization. Nah, yang berfungsi untuk memfilter kata-kata yang seharusnya memiliki instruksi. Nah, yang mana ya? Tadi itu ada stop word normalization, steaming, stop. Nah, sudah ketemu stop word normalization yang berfungsi untuk memfilter kata-kata yang seharusnya memiliki instruksi stop atau memiliki tanda baca titik di tengah kalimat. Dengan filtering ini, terdapat 758 kata yang ditampilkan dalam kamus bahasa. Seperti pada yang terlihat, stop word removal. Dari tweet menampilkan tolong editnya yang bagus kecewa. Nah, seperti pada gambar, pada codingan ya di Google Colab. Sebentar agak nge-lag nih. Nah, tolong editnya yang bagus ya, gitu kan. Kita itu memakai stop word removal. Itu masih Nah, tolong editnya yang bagus. Kecewa dengan film Indo dan bla bla blanya. Dimana seharusnya dalam kalimat mentah tersebut atau raw word-nya itu, word raw, namanya, kalimat tersebut memiliki tanda titik di tengah kalimat yang menyulitkan pembaca, seolah-olah kata yang dibaca terpatah-patah gitu dan kurang begitu dipahami. Lalu tahap selanjutnya ada itu tahap namanya steaming. Tahap steaming mana nih? Nah, itu tahap steaming itu sebenarnya proses tahap selanjutnya ya, kayak tahap lanjutan dari stop word removal gitu. Untuk mempersingkat kata atau efisiensikan atau mengapa ya? Mengefektifkan gitu, mengefektifkan sebuah kalimat agar lebih ringkas saat dibaca gitu. Atau saat orang lain mendengar gitu. Tolong editnya kayak tadi kan hasil dari raw datanya itu kan tolong editnya yang bagus ya kan titik. Saya sering kecewa dengan film Indonesia tuh titik. Ditunggu filmnya tanda seru gitu. Ini sebenarnya bisa juga kalimat instruksi gitu kan atau kalimat mungkin apa sarkas gitu kan. Seakan-akan emang editingnya emang kurang bagus gitu entah ya, efek ciganya emang kurang kurang rapi gitu kan di editnya. Nah itu di streaming ini eh, fungsinya itu untuk memfilter lagi gitu setelah stop code removal kan tadi hasilnya kan tolong editnya yang bagus ya kecewa dengan film Indonesia ditunggu filmnya. Nah dengan streaming itu lebih dipersingkat lagi kata tadi lebih efisien lagi. Nah tolong editnya yang bagus ya kecewa dengan film Indonesia ditunggu film selanjutnya gitu kan. Mungkin kata-katanya mungkin rancu gitu ya mungkin kurang didengar tapi dengan streaming beberapa kata juga bisa diringkas gitu. Kemudian ada yang namanya text preprocessing pipeline, yang mana fungsinya dari text preprocessing pipeline ini untuk memfilter kata yang kurang ramah untuk dibaca atau diketahui oleh pihak tertentu karena terlalu sensitif atau kasar. Di sini pemfilteran bukan hanya terjadi pada tweet yang negatif dengan ID 1, sedangkan menampilkan hasil pemfilteran kata pada sentimen tweet yang positif. Selanjutnya itu ada fitur engineering.
Selanjutnya masuk ke tahap feature engineering. Nah, tahap ini tahap memvalidasi tweet negatif sebagai label X dan Y sebagai jumlah data sebanyak 200 tweet, sebanyak 769 data. Dan bisikan kata-kata berikut ini. Ya, bisikan data-datanya itu seperti pada ini masih tadi fitur selection, fitur extraction, fitur engineering. Nah ini nih, seperti kata-kata yang di X tadi kan yang jelek filmnya, ini kata-kata negatifnya itu, sentimen negatifnya. Film King Arthur, film jelek, cerita King Arthur, fix Quanlin, film gak gua kasar bapak gitu lah pokoknya. Kata-kata yang jeleknya. Nah ini, yang Y-nya itu jumlah dari seluruh datanya itu ada 200 kan tadi, sentimen. Lalu masuk ke tahap feature extraction. Feature extraction yaitu tahap mengubah teks menjadi vektor menggunakan metode bow. Print data dengan bow di sini juga menggunakan chi-square untuk mengurutkan fitur terbaik, di mana semakin tinggi nilainya, semakin baik fiturnya. Nah, di sini juga kita menggunakan keybase ya, keybase feature. Mana ini data baunya nih, keybase feature tuh. Keybase feature, keybase feature, aku bentar. Nah, chi-square di sini fungsinya untuk mengurutkan fitur terbaik, di mana semakin tinggi nilainya semakin baik fiturnya. Selanjutnya pemrograman kali ini menggunakan selanjutnya modeling yang digunakan selanjutnya menggunakan keybase feature kan untuk membuat dictionary kosong dengan matriks bow sebesar 200 kali 700. Nah, modeling yang digunakan untuk pemrograman kali ini yaitu adalah machine learning untuk menampilkan array pada model prediction. Nah, ini compute chi-square feature score. Kita lihatkan di sini sudah ada hasilnya dari nilai dari si fiturnya, kayak nilai dari abis gitu kan, claim intinya ambilkan fitur beserta nilainya kan chi-square. Nah ini mengurutkan fitur terbaik. Di sini fitur terbaiknya dari chi-square itu ada kecewa dengan nilai indeksnya itu 5,68 ya. Kayaknya dia muncul paling atas atau jelek, hambar, bumi, itu kartini. Mungkin lebih banyak yang sentimen negatifnya, makanya banyak yang keluar di sini kalimat yang terbaik atau fitur terbaiknya gitu yang dimunculkan oleh chi-square ini kata-kata kecewa gitu dan kata jelek dua teratasnya. Kemudian TF-IDF ya tadi kan sudah pakai keybase feature-nya juga kan fitur-fitur yang sudah diseleksi beserta nilai vektornya. Ini adalah model evaluation-nya. Nah, model evaluation di sini menggunakan metode machine learning. Nah, lalu selanjutnya hampir pada tahap akhir presentasi saya, seperti yang sudah disinggung pada slide awal presentasi tadi tentang data modeling, yang mana menampilkan hasil prediksi benar dan salah dari dataset sentimen tweet film dengan besar akurasi pengujian 90%. Dan jika dibandingkan dengan besar akurasi menggunakan deep learning, saya sudah kerjakan hasilnya ternyata lebih baik menggunakan machine learning. Kemudian ada confusion matrix dari jumlah klasifikasi pelabelan. Nah, ini jumlah apa namanya? Ini confusion matrixnya, hasil dari confusion matrixnya. Lalu kemudian ada ini cross validation.
Cross validation itu fungsinya untuk memunculkan nilai rata dari dari data yang sudah di count tadi kan, hasil ada akurasi 90%. Nah, terlihat sini kan proses splitnya itu yang pertama ada 0,975, ada 0,95, 0,85, 0,8 dan seterusnya sampai 0,95 itu jika tidak teratakan menggunakan cross validation itu hasilnya 0,9. Nah, lalu kesimpulan ya, ini kita kembali lagi ke slide presentasi. Slide presentasinya, kesimpulannya itu yang didapat dari pemrograman yang telah dijalankan sebagai berikut. Dengan menggunakan machine learning, kita dapat menghasilkan akurasi data yang lebih baik secara presentasi, yaitu sebesar 90%. Sedangkan jumlah data yang diprediksi benar adalah 36, dan yang mempunyai prediksi salahnya itu 4 saja. Sedangkan deep learning hanya menghasilkan akurasi 42%. Dengan menggunakan teknik atau model LSTM dengan epoch sebanyak 10 kali dan batch size-nya 32. Ini saya perlihatkan hasil dari pemrograman deep learning yang sudah saya jalankan. Mungkin agak lama ya, sebentar. Saya pause dulu. Ini nilai evaluasinya jika menggunakan codingan deep learning yang di-share waktu itu oleh Coach Nirwan. Nah, ini hasilnya langsung pada hasil evaluasinya saja untuk mempersingkat waktu. Di sini jika menggunakan LSTM, hasil dari evaluasinya itu 42% di sini. Kemudian jika menggunakan RNN dan word to fact, itu menghasilkan akurasi 50%. Kalau menggunakan word to fact, BLSTM ya, define model BLSTM, itu hasilnya 60%. Nah, maka dari hasil yang sudah dicoba atau sudah di-run, menghasilkan kesimpulan bahwa metode menggunakan machine learning itu lebih baik. Data akurasinya itu 90% ya, ketimbang dari metode yang menggunakan deep learning tadi. Yang sudah disebutkan ada 3 metode, itu LSTM, BLSTM, dan word to fact. RNN word to fact dan BLSTM. Sampai di akhir presentasi, mungkin akhir kalam tanpa banyak basa-basi. Mungkin karena waktu yang tersita dari rumitnya saya menjelaskan demonstrasi pemrograman. Mohon maaf bila banyak kesalahan, kekurangan, serta kekeliruan. Semua itu murni berasal dari diri saya sendiri yang kadang mengalami human error atau kesalahan keeroran. Presentasi ini saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.